Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatinopal Putra Adityo. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi terhadap Breaker, yang dimana Breaker merupakan suatu media atau metode lain untuk melakukan praktik dari materi VoIP ya teman-teman. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke dalam apa yang akan kita konfigurasi ini, kita perlu tahu dulu apa yang harus ada dan apa alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan praktik ini teman-teman. Juga kita juga harus memahami apa yang kita konfigurasi dan apa yang harus kita lakukan, juga apa yang harus kita pahami teman-teman. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kebutuhannya, saya akan membahas sedikit tentang VoIP ya teman-teman. VoIP itu merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol, yang dimana VoIP ini adalah teknologi pengiriman suara menggunakan internet teman-teman. Jadi dia berbasis IP Internet Protocol seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai membahas tentang kebutuhan atau alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan praktek ini ya teman-teman. Saya sudah membuat tabel di sini. Oke. Oke, kebutuhan yang ada di tabel ini merupakan alat-alat dan device-device yang saya pakai sekarang untuk melakukan praktek teman-teman. Jadi di sini ada laptop dengan spesifikasi Windows 10 Pro Intel Celeron, prosesornya dan memiliki RAM 4 GB, GB storage 256 dengan SSD teman-teman. Laptop saya mereknya Axio MyBook 14H ya teman-teman. Lalu untuk handphone saya menggunakan Android 12 spesifikasinya. Lalu menggunakan RAM 6 GB juga dan memiliki ROM 512 GB. Nah, untuk handphone saya ini mereknya adalah Samsung A23 ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada Zyper for Mobile. Ini masih free version atau trial. Saya menggunakan versi 5. Lalu Zyper for PC juga, itu free version. Oke. Jadi Zyper for Mobile adalah buat klien di mobile, di HP, handphone. Lalu kalau Zyper for PC ya buat laptop, buat komputer segala macam ya. Kedua Zyper ini saya masih menggunakan version 5 ya teman-teman. Lalu saya juga menggunakan Oracle VirtualBox, yang dimana di software ini saya akan menginstal ISO breaker saya. Jadi sistem operasi breaker atau server breaker itu akan diinstal di sini di VirtualBox ini teman-teman. Saya menggunakan versi 7 untuk VirtualBox-nya. Lalu yang keenam adalah ISO breaker, yang dimana saya juga masih menggunakan versi 2.1.1 teman-teman ISO breakernya. Lalu yang terakhir ada internet. Nah, mengapa internet saya masukkan di sini? Karena untuk mendownload aset-aset yang ada di kebutuhan ini kita memerlukan internet teman-teman. Sebenarnya untuk konfigurasi itu sendiri kita tidak terlalu butuh atau bahkan tidak butuh internet sama sekali, karena kita masih dalam lingkup lokal area network, masih area lokal saja teman-teman. Itu. Jadi ini hanya untuk kebutuhan downloading saja teman-teman ya. Oke, setelah kita membahas kebutuhannya, sekarang kita akan membahas topologinya teman-teman. Sini saya juga sudah membuat topologi tentang jaringan voice saya. Oke, saya maximize. Di sini ada dua perangkat sebenarnya teman-teman. Ada handphone sama laptop saja. Kenapa server breakernya saya pisahkan atau seakan-akan dia menjadi komputer sendiri? Supaya teman-teman lebih memahami konsepnya bahwa breaker itu adalah server teman-teman. Namun di sini saya memberikan atau menaruh satu tanda, yaitu tanda panah titik-titik, di mana tanda panah titik-titik merupakan petanda bahwa breaker ini adalah virtual, yang dimana virtualnya itu diinstal di dalam laptop ini teman-teman. Seperti itu. Jadi breaker ini ya diinstal di virtual VirtualBox tadi yang saya sudah sebutkan di kebutuhan.
Lalu si server backup tersebut ada di laptop ini teman-teman, seperti itu. Lalu di sini juga ada handphone, saya beri nama HP/AP yang dimana HP ini akan menjadi sebuah access point yang menghubungkan seluruh device-device yang ada di jaringan VoIP saya teman-teman, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke pengalamatannya ya. Jadi untuk breaker saya di sini setting dua adapter. Yang pertama ada host only dan yang kedua adalah bridge. Nah, yang mana host only itu berfungsi untuk menghubungkan antara virtual dengan Windows teman-teman. Jadi koneksinya itu hanya host Windows dan si virtual mesinnya saja secara virtual gitu. Dan host adapter ini tidak bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan area luar di luar laptop teman-teman, seperti itu. Jadi host IP ini saya pergunakan untuk meremote si breaker ini agar bisa kita akses di Chrome di browser, seperti itu. Karena sebagian besar dari breaker kita itu kita setting secara GUI atau secara web teman-teman, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada juga bridge ya. Adapter kedua saya menggunakan bridge teman-teman. Yang gimana bridge ini berfungsi untuk menghubungkan virtual mesin dengan area di luar laptop. Jadi misalkan si virtual ini mau diakses dari luar, maka kita perlu men-setting virtual mesin kita menjadi adapter bridge teman-teman. Jadi intinya supaya server breaker virtual ini bisa diakses oleh luaran atau area luar, kita perlu yang namanya bridge, seperti itu. Oke, kalau breaker mungkin segitu aja ya untuk settingan IP-nya. Selanjutnya kita akan membahas laptopnya di sini. Oke, laptop atau akan menjadi klien satu juga di sini. Saya berikan host. Nah, host ini untuk berkomunikasi dengan host breaker teman-teman. Jadi host IP ini juga merupakan kebutuhan remote ya agar bisa mengakses si virtual mesin tadi, seperti itu. Sini host IP-nya saya setting 43.226. Lalu wireless. Nah, wireless ini untuk menghubungkan si laptop dengan access point HP secara wireless teman-teman. Nah, untuk wireless IP wireless ini dia memang mengikuti dari access point HP ini, karena memang IP wireless ini didapatkan secara DHCP client atau secara otomatis teman-teman, seperti itu. Dan range dari access point HP ini adalah dari 2 sampai 254 teman-teman. Jadi 192.168.103.2 sampai 192.168.103.254 teman-teman. Oke. Nah, saya juga setting untuk extension. Nah, extension dari laptop yang ini adalah 123. Jadi extension untuk line pertama adalah 123 ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan membahas juga handphone ini. Untuk handphone tidak banyak yang saya konfigurasi, mungkin nanti saat praktek di drivernya aja. Lalu untuk IP-nya juga dia memang di-generate sendiri ya, di-generate sendiri dari sistemnya, sistem Androidnya. Karena ketika kita klik hotspot, nanti dia akan menggenerate IP sendiri, dan IP dari wireless IP ini atau IP dari HP ini merupakan gateway dari semua jaringan saya, baik itu jaringan server berikutnya maupun laptopnya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk extensionnya. Jadi HP ini selain menjadi access point, dia juga menjadi client 2, dan client 2 saya setting di sini adalah extensionnya 456 teman-teman, seperti itu. Jadi laptop atau client pertama extensionnya 123, kalau HP atau client kedua extensionnya adalah 456, seperti itu teman-teman. Oke, untuk kebutuhan dan topologi mungkin hanya segitu saja. Untuk lebih bisa memahaminya, maka kita perlu melakukan yang namanya mungkin
sekarang kita langsung saja untuk praktik ya teman-teman, supaya teman-teman lebih memahami konsep yang saya berikan dan saya terapkan di topologi ini dan kita aplikasikan di praktek kita. That's good. Oke teman-teman, setelah saya tadi jelasin tentang konsep, tentang topologinya, tentang pengalamannya bagaimana, nah biar lebih paham lagi, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke prakteknya nih teman-teman. Nah, langkah awal ketika kita melakukan praktek VoIP ini, ya yang pertama adalah kita harus menginstal breaker-nya teman-teman. Nah, bagaimana cara menginstalnya di VirtualBox? Kita tinggal klik new dulu di sini. Oke. Nah, di sini ada 3 kolom ya. Ada name, folder, sama ISO image. Nah, name ini kita bebas mau isi apa aja. Yang penting nanti ada centang warna hijau di samping kanan ini ya. Oke. Di sini saya akan coba pakai nama saya, lalu underscore kegiatan saya. Nah, muncul nih warna hijau. Nah, berarti nama ini valid ya, boleh digunakan untuk virtual mesin kita. Lalu di sini ada folder. Nah, folder ini memberitahu kita atau memberikan informasi kepada kita bahwa lokasi dari virtual mesin kita disimpan teman-teman. Nah, ini juga bisa disetting atau diganti menjadi folder yang kita inginkan. Misalkan kita nggak mau nih di user Zaki Noval virtual VMS, misalkan nggak mau di situ, kita pengennya di download nih. Nah, kita tinggal klik order. Oke, kita tinggal klik order. Misalkan kita mau ke download nih, nah di download, oke, kita tinggal select folder, udah. Nah nanti si virtual mesin kita akan disimpan di users, di Zaki Noval, lalu di download teman-teman. Misalkan foldernya udah sesuai yang kita mau nih, berarti sekarang kita harus isi ISO image sesuai dengan sistem operasi apa yang mau diinstal teman-teman. Oke. Di sini kita kan mau install breaker nih, maka kita harus simpan si breaker ISO ini di kolom ini teman-teman. Nah, klik next. Di sini ada base memory sama processor. Jadi di sini adalah settingan di mana RAM atau CPU kita digunakan. Nah, kita tinggal setting di tengah-tengah antara merah sama hijau yang menandakan bahwa ini adalah batas maksimal dari virtual mesin yang bisa dijalankan di VirtualBox tanpa membekatkan laptop kita teman-teman. Oke, jadi kita setting aja di tengah-tengah untuk kelancaran ya teman-teman. Boleh di lebih bawah lagi, boleh di sejauh ini, boleh di sini, boleh di sini, asalkan jangan di warna merah ini ya teman-teman. Nah, anjuran saya sih di tengah-tengah aja ya, di batas maksimal aja. Untuk prosesor juga sama kayak base memory, kita taruh aja di antara warna merah dan warna hijau. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik next saja. Nah, di sini ada virtual hard disk. Nah, ini boleh bebas ya teman-teman. Jadi untuk minimal storage dari breaker sebenarnya 20 GB teman-teman. Nah, jadi kan di sini udah 25 GB nih. Nah, udah lebih. Nah, boleh default aja teman-teman segini. Asal jangan 6 GB nggak boleh teman-teman. 12 GB juga nggak boleh. Nah, 22 boleh, 22 boleh, 20 juga boleh teman-teman. Yang penting jangan di bawah 20 ya. Oke, ini kita setting 26 aja deh. Kita next. Nah, di sini juga ada informasi tentang virtual mesin yang akan kita install di VirtualBox ini, teman-teman. Oke, klik next. Ketika sudah muncul di sini, Zaki ujian praktik, kita tinggal run aja dengan menggunakan start. Oke, kita klik start. Ya, tunggu prosesnya ya, teman-teman. Oke.
Nah, di sini ada installation menu ya teman-teman. Nah, ketika tampilannya sudah installation menu gini, kita pilih yang kedua dari atas atau yang install breaker base unattended. Jadi yang menu kedua ini adalah langkah tersimpel ketika kita ingin menginstal breaker teman-teman. Jadi kita pilih aja yang langkah tersimpel ini. Oke, jadi ketika kita memilih yang kedua ini, kita hanya perlu menunggu saja sampai instalasi dari breaker ini selesai teman-teman. Oke, jadi tidak perlu mengklik-klik apapun ketika kita menginstal teman-teman. Jadi ayo kita pilih yang simple ini, kita klik enter. Oke, langkah selanjutnya adalah menunggu sampai instalasinya selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, ketika tampilannya sudah seperti ini ya, kita tinggal tunggu sebentar lagi hingga nanti ada muncul bacaan login IPPBX teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ketika sudah muncul tampilan IPPBX login, kita minimize dulu ya. Nah, setelah muncul tampilan IPPBX login, kita langsung saja masuk ke dalam breakernya, dalam user biasa terlebih dahulu dengan mengetikkan support, lalu enter. Lalu password kita pakai password default ya dari breakernya, yaitu breaker B-nya gede. Breaker. Nah, di sini ada bacaan support at IPPBX lalu $ ya. Ini menandakan bahwa kita masih berada di dalam user biasa. Nah, untuk lebih leluasa dalam mengkonfigurasi tanpa ada hak akses yang terbatas, maka kita harus atau perlu masuk ke root teman-teman. Nah, gimana cara masuk ke root? Kita tinggal klik su di sini, lalu masukkan password default tadi, itu breaker yang B-nya besar. Oke, jadi di sini kan nggak kelihatan nih ya, ada kita ngetik sesuatu tapi di password ini nggak kelihatan. Nah, itu emang suatu sistem keamanan dari Linux sendiri ya teman-teman. Jadi jangan heran dan jangan panik. Ini sebenarnya udah keketik, cuman memang tidak dimunculkan saja teman-teman. Nah, ini udah ada bacaan root at IPPBX dengan directory home /support ya teman-teman. Nah, di sini ada tanda pagar juga. Nah, berarti tandanya kita udah ada di user root teman-teman. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ubah IP dulu. Nah, bagaimana cara ubah IP? Kita bisa pakai kata perintah vim ya, vim. Lalu kita masukkan lokasi directory di mana IP tersebut disimpan teman-teman. Jadi directory tempat IP itu disimpan biasanya ada di etc/network/interface. Ingat ada S-nya ya teman-teman. Kita klik enter di sini. Oke, setelah tampilannya berubah seperti ini, berarti kita udah berada di directory yang benar ya teman-teman. Nah, tapi kita masih belum bisa mengedit IP kita, maka kita perlu klik I teman-teman. Nah, belum bisa diedit ya. Oke, cuman kita bisa hapus, bisa enter, bisa, cuman kita nggak bisa edit teman-teman, nggak bisa nambahin kata-kata tuh. Nah seperti itu, maka kita perlu klik I teman-teman. Oke, untuk insert. Lalu tadi kan ada yang hapusnya teman-teman, kita kasih crash ETH1 ETH0 aja. Nah, sini ada auto ETH0. Oke, ini biarkan default. Terus efface ETH0 ini static juga biarkan default. Lalu untuk address, karena tadi di topologi kita menggunakan IP43 untuk host only ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat lagi topologinya. Oke, di sini kan saya menggunakan host IP. Nah,
Jadi host only adapter ini saya taruh di ETH1 ya, ETH1 breaker, ETH1 breaker punya. Nah, di mana di sini IP-nya adalah 192.168.43.7 ya, teman-teman. Nah, 43.7 ya, teman-teman. Nah, berarti kita di sini ubah sesuai dengan topologi yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Nah, 43.7. Oke. Netmasknya karena /24 ya, berarti netmasknya udah benar ya, belakangnya 0, teman-teman. Networknya kita tinggal ubah sesuai dengan address tadi, namun belakangnya harus 0 ya, network, teman-teman. Lalu broadcast atau tentang akhir IP, nah ini kita ubah juga satu segmen sama yang address tadi ya, ini harus sama ya, 3 segmen ini. Nah, namun yang terakhirnya itu karena tentang akhir IP makanya 255 ya, teman-teman. Nah, untuk gateway, ini kita isikan IP dari laptop atau client 1 atau host Windows, teman-teman, karena nanti kita akan berkomunikasi dengan host Windowsnya. Supaya bisa di remote, maka kita harus satu jaringankan host only adapter dari breaker dan host only adapter dari host Windows, teman-teman. Oke, di sini di laptop client ini host only IP-nya itu adalah 43.226, maka di sini kita juga harus edit IP-nya menjadi 43.226. Oke. Nah, karena di sini kita menggunakan dua adapter ya, teman-teman, maka kita harus menambahkan 2 enter lagi di bawah post up IP table restore ini ya, teman-teman. Nah, di bawah sini kita klik enter 2 kali, 3 kali juga nggak masalah. Lalu kita buat kolom komentar dengan menggunakan crash atau pagar, lalu kita ketikkan ETH1. Oke. Nah, ini ETH1. Gunanya kolom komentar ini ya sebagai pembatas dan penanda saja bahwa di bawah ini adalah settingan dari IP untuk adapter ETH1. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan auto ETH1, mengikuti kita ikuti saja yang atas ya, teman-teman, yang ETH0. Nah, kita ikutin aja ketikannya. ETH1 efface ETH1 inet static. Oke. Lalu di tab kita klik addressnya kita lihat lagi di topologi, teman-teman. Nah, karena ETH1 itu dipergunakan untuk bridge, makanya kita ikuti sesuai topologi ya, bahwa IP bridge itu adalah 163.7, teman-teman. Oke. Kita balik lagi ke kita. Ada hilang IP guys. Sebentar. Oke, 163.7 ya, teman-teman, untuk bridge-nya. Nah, lalu kita isikan itu netmasknya, kita ikutin aja karena /24 atau trafficnya 24 juga, maka kita netmasknya juga sama ya kayak yang atas, 255.255.0. Lalu networknya, networknya berarti 192.168.163.0 ya, teman-teman. Nah ya, lihat kan perbedaannya. Kalau yang bawah itu segmennya kita harus samakan dengan addressnya ya, teman-teman. Gak boleh networknya 43 samakan dengan ETH0, gak boleh. Oke, lalu kita ketikkan broadcastnya juga tentang akhir IP-nya. Berarti ini kan terakhirnya 255 ya. Lalu gateway-nya juga jangan lupa, gateway. Oke, nah gateway-nya kita bisa lihat di HP, di keterangan di topologi ini bahwa HP access point itu memiliki IP 163.179 ya, teman-teman. Nah, berarti gateway di sini harus 179 belakangnya, karena
breaker ini pengen terhubung ke sini, maka gateway-nya harus 179 teman-teman, supaya sampai IP ini sampai berkomunikasi dengan handphone. Oke, ketika sudah seperti ini sebenarnya sudah cukup ya teman-teman. Kita tinggal klik ISC. Nah, ketika sudah klik ISC, di sini kita tinggal ketik titik 2, ketik W, ketik nah, W itu untuk save dan Q itu untuk keluar dari Vim, teman-teman. Keluar dari settingan IP ini. Oke, kita tinggal klik enter. Oke, ketika sudah ketika tampilannya sudah seperti ini, maka tidak ada error di settingan IP kita, teman-teman. Kita boleh langsung saja nge-save settingan IP kita atau melakukan restart service dengan perintah seperti ini: dc init.d networking restart, teman-teman. Kita klik enter, kita tunggu. Oke, lalu kita cek IP menggunakan perintah IP A. Oke, TH0 udah jalan ya. Saya belum setting adapternya, teman-teman. Oke, berarti sekarang kita tinggal setting adapternya ya. Kita setting adapternya dulu supaya bisa di remote dari host terlebih dahulu ya. Nah, ini kita setting jadi host only adapter supaya bisa berkomunikasi dengan host Windows. Kita klik OK. Oke, sudah selesai teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke control panel untuk mengubah IP yang ada di Windows. IP host only ya teman-teman. Kita ke network and internet. Kita masuk ke network and sharing center. Oke. Kita masuk ke change advanced setting. Oh, salah. Sorry, teman-teman. Masuk ke adapter setting. Oke. Di sini ada Ethernet 9 ya, ini emang di-generate sendiri oleh VirtualBox, jadi akan muncul ketika kita menginstal secara otomatis ya teman-teman. Ya, tinggal double klik di sini di Ethernet 9. Oke. Kita klik properties. Lalu kita double klik di Internet Protocol version 4, double klik aja. Oke. Nah, kita ganti IP address ini dengan sesuai dengan yang ada di topologi ya, teman-teman. Oke, 192.168. Kita lihat lagi topologinya. Di sini di laptop, nah di sini ya 168.43.226. Subnet masknya itu 255 ya, 255.0. Oke. Default gateway. Nah, default gateway-nya kita isikan IP host dari breaker, teman-teman. Nah, di sini IP host dari breaker berapa? 192.168.43.7. Berarti kita isikan di sini 192.168.43.7. Oke. Setelah seperti ini kita klik OK. Tunggu sebentar, aduh agak nge-lag teman-teman. Di sini juga klik OK. Tunggu sebentar. Oke, kita bisa lakukan ping. Ping 92.168.3.7. Oke, TTL. Sepertinya ada masalah, teman-teman. Kita bisa dicek dulu di breaker ya. IP A lagi. IP-nya sudah benar. Mungkin kita cek lagi di Vim-nya. Oke, sudah benar. Saya ISC lagi.
kita cek mesinnya. Oke, sudah benar ya teman-teman. Nah, mungkin kita lakukan restart sistem ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah di restart kita tunggu dulu, kita cek juga di kontrol panelnya. Oke, ada paket yang masuk sepertinya. Dan kita tinggal tunggu proses restart ya teman-teman. Baik, jika tampilannya seperti ini berarti sudah berhasil melakukan restart ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke network connection lagi, kita cek apakah sudah bisa. Oke, sepertinya sudah ada traffic. Kita lihat properties, kita tambahkan IP nya ya teman-teman. Oke, 192.168.43.226 ya subnet masknya. Lalu gateway nya yaitu IP dari breakernya ya teman-teman, 3.7. Kita coba, sepertinya udah ada traffic masuk, kita coba di ping. Oke, udah TTL, berarti udah bisa terkoneksi ya teman-teman. Oke, jika sudah bisa terkoneksi seperti itu, sekarang kita masuk ke browser yang kita suka, yang selalu kita pakai. Di sini saya akan pakai Chrome aja ya teman-teman. Kita klik Zack Innopal. Ini adalah Gmail saya ya, akun Chrome saya. Oke, di sini kita klikkan IP dari breaker tadi, yaitu 43.7 ya, IP breaker. Oke, kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah bisa berkomunikasi dengan breaker kita ya teman-teman. Di sini kita tinggal klik Advance, lalu klik Proceed to 192.168.43.7 Unset. Kita klik aja di sini ya. Oke, nah, di sini udah ada tampilan IP payback login. Di sini kita login saja. Username-nya yaitu administrator. Passwordnya password default, sama seperti password ketika kita masuk di CL di sini. Ketika masuk di sini kan kita pakai password breaker B-nya gede. Nah, sama di sini juga pakai password default tersebut, pakai B breaker. Oke, kita login. Oke, berarti kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, berarti kita bisa berhasil login teman-teman. Kita pindah ke IP payback administration. Oke, lalu kita masuk extension. Jadi tujuan kita masuk ke sini adalah kita ingin men-setting extension supaya terdaftar extensionnya dan bisa dipakai oleh klien teman-teman. Kita klik extension sini, lalu kita klik submit sini ya. Nah, user extension ini kita masukkan nomor ya. Kita mau misalkan 123 ya extensionnya. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, kita membuat dulu untuk laptop atau klien 1, extension klien 1 ya teman-teman. Di sini bisa dilihat di topologi bahwa extensionnya adalah 123. Maka di sini kita buat user extensionnya 123. Oke. Display name-nya kita masukkan klien 1 saja. Oke. Untuk add extension cukup segitu aja ya, kita isinya. Kita scroll ke bawah lalu masuk ke device option. Di sini ada account code sama secret. Oke, kita masukkan account code-nya sama seperti user extension ya. Jadi untuk nomor lagi. Tadi sesuai topologi bahwa nomor extensionnya 123, maka di sini juga 123 ya teman-teman. Nah, secret itu adalah password. Jadi nanti pas masuk Twitter
kita perlu membuat akun di mana akun tersebut memerlukan password. Nah, passwordnya adalah dari sini ya teman-teman. Kita buat di sini. Untuk secretnya, untuk memudahkan, kita samakan seperti nomor extension ya teman-teman. Jadi 123 juga aja. Lalu kita masuk ke voicemail and directory. Di sini kita isi di voicemail password sama udah di situ aja, satu aja. Untuk voicemail password kita samakan seperti extension untuk memudahkan juga 123. Nah, ketika semua mungkin cukup segitu aja untuk settingan extension sebenarnya, simpelnya. Kita klik submit saja di sini. Oke. Nah, karena di sini ada dua klien, di topologi ini ada dua klien ya teman-teman, dimana HP atau access point ini juga merupakan klien, dimana kliennya sorry, mungkin di sini kita bisa ganti jadi 456 teman-teman. Oke. Jadi di sini kita akan membuat satu extension lagi untuk klien 2. Sama seperti tadi, kita masukkan user extensionnya sesuai dengan topologi yaitu 456. Display name-nya berarti kita tadi kan udah klien 1 tuh. Berarti sekarang kita tulis jadi klien 2. Oke, lalu di sini ada account code sama. Kita juga isikan extension saja, lalu secret juga sama. Lalu voicemail 456. Oke, lalu di submit teman-teman. Oke, udah ada muncul ya klien 1 dan klien 2. Nah, sekarang kita tinggal apply configuration change. Ini untuk menyimpan settingan yang sudah kita buat di extension ini ya teman-teman. Continue with reload. Oke, sudah selesai ya. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan satu mesin lagi, yaitu bridge adapter. Kita ke mesin, lalu kita ke network. Nah, kan sini tadi ada adapter 1. Nah, di sini adapter 2. Tadi saya sudah mengenablekan pas waktu saya melakukan restart terhadap sistem operasi berikutnya. Saya sudah mengenablekan, lalu kita pindahkan attitude-nya ke bridge adapter. Jadi kita melakukan settingan untuk bridge adapter seperti ini. Lalu untuk name-nya ini adalah jalur mana yang akan kita gunakan, apakah wireless atau Ethernet. Dimana kalau USB FE itu berarti Ethernet, dan kalau wireless LAN itu biasanya untuk wireless teman-teman. Kita okekan saja. Kita masuk lagi, kita login lagi teman-teman. Sepertinya salah passwordnya guys. Kita klik lagi support, terus B, klik ke oke, kita berhasil login. Kita lakukan restart service. Oke, kita cek menggunakan IPA. Oke, sudah ada ya IP atas satunya. Langkah selanjutnya adalah kita sambungkan laptop kita ke ini handphone access point, lalu kita cek IP-nya. Oke. Untuk memastikan saja apakah IP-nya bakal muncul 163 atau tidak. Oke, jadi sepertinya IP-nya ganti ya teman-teman. Jadi mungkin di sini kita harus sedikit mengganti si topologi kita terlebih dahulu agar tidak pusing ya teman-teman. Jadi ingat, kita harus mengikuti IP dari handphone ini ya. Kalau tidak ya tidak akan bisa berkomunikasi teman-teman. Wirelessnya kita ganti menjadi 103, lalu IP-nya 226. Oke, 226. Lalu handphonenya memiliki IP 103 103.236 ya teman-teman. Oke.
Sekarang kita masuk lagi ke breaker untuk mengganti IP lagi teman-teman ya. Oke, sepertinya kita ada kata yang kurang ya teman-teman. Oke, kita ganti untuk segmennya ya, jadi 103 di ETH1 ya teman-teman, 103. Oke, ini juga 103, ini 103, ini juga 103. Oke, kita klik ISC lagi, titik 2 WQ, enter, lalu kita restart service, lalu kita klik IPA. Oke, udah ganti. Kita ping ke gateway. Gateway-nya adalah 236 ya. Oke, masuk ya teman-teman. Kalau sudah masuk seperti ini, sekarang kita tinggal setting di Zoiper-nya teman-teman. Kita close dulu biar tidak bala ya teman-teman. Terus kita klik VirtualBox, sorry, kita klik Zoiper. Kita klik lambang gigi ini untuk menghapus akun sebelumnya ya, karena saya sudah pernah praktik breaker ini, pakai sweeper ini, maksudnya praktik pipe ini teman-teman. Kita klik yes. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini kita tinggal masukkan ekstensinya, lalu add, lalu IP dari breaker yang bridge adapter ya teman-teman. Oke, 103.7. Lalu passwordnya yang sudah kita set tadi di web, kita klik login. Ini kita klik next, itu skip saja. Lalu kita tunggu. Oke, found, berarti konfigurasi kita telah berhasil dan bisa kita coba untuk melakukan telepon teman-teman. Sekarang kita coba dulu, kita setting di handphone. Untuk settingan di handphone tidak terlalu jauh beda dengan yang di laptop, mungkin hanya tampilannya, tetapi untuk kolom-kolomnya tetap sama, cara mengisinya juga tetap sama seperti yang di PC teman-teman. Jadi mungkin kita boleh langsung saja coba untuk melakukan telepon teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita langsung coba aja untuk telepon. Di sini karena klien kedua adalah 456 ya ekstensinya, maka kita coba saja langsung ke 456. Untuk di HP sudah di setting sama saya untuk ekstensinya, jadi kita bisa langsung coba saja ya teman-teman. Kita dial. Oke, call ended. Sepertinya belum di oke sama saya. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita coba sekali lagi untuk melakukan penelponan. Ini kita hapus saja. Nah, kita klik titik 3 ini lagi, kita klik extension dari klien 2. Oke, lalu kita klik dial. Oke, ketika sudah seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan telepon teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya teman-teman. Baik, mungkin sekian saja yang bisa saya berikan untuk mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai bagaimana kita melakukan atau merangkai atau membangun sebuah jaringan VoIP, di mana di sini kita menggunakan breaker
memang sesimpel itu sih menurut saya untuk melakukan konfigurasi breaker ini teman-teman. Juga ini merupakan praktik yang menurut saya sangat menarik ya, karena kita tidak perlu beli pulsa untuk melakukan telepon, hanya menggunakan handphone dan laptop itu cukup menarik menurut saya konfigurasinya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan di mata teman-teman, dan juga cara bicara saya masih terbata-bata teman-teman. Saya mohon maaf. Mungkin sekian saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ke sapu merah indahlah goina.